Pernah nggak sih kalian salah paham dengan satu kalimat? Contohnya kayak seseorang bilang, suasananya di sini dingin banget. Maksudnya AC-nya yang dingin atau orang-orangnya yang nggak ramah? Nah, perbedaan kayak gini sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, namun sangat jarang kita sadari. Makanya, semantik penting supaya kita bisa memahami makna sebenarnya dalam kalimat. Oleh karena itu, kami kelompok 6 2024C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya akan membahas materi semantik yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Yunis Effendi. Yuk langsung kita bahas biar makin paham. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang semantik. Supaya lebih mudah dipahami, kita mulai dulu dari asal-usul harfiahnya. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang. Dari kata itu muncul istilah semiotika, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang tanda secara umum. Jadi, bukan cuma bahasa, tapi juga tanda umum, simbol, gestur, dan lainnya. Nah, kalau semantik lebih berfokus pada tanda dalam bahasa atau makna kata dalam kalimat. Semantik sendiri muncul karena manusia membutuhkan tanda-tanda bahasa untuk mengekspresikan pikiran, keinginan, dan perasaan mereka. Jadi, sejak manusia butuh berkomunikasi, kebutuhan memahami makna juga ikut muncul. Dalam sejarah ada dua tokoh yang membahas hubungan antara kata dan makna, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato adalah gurunya dan Aristoteles adalah muridnya. Menurut Plato, bentuk kata dan makna saling berkaitan. Jadi seolah-olah memang sudah ada hubungan alami antara kata dan makna. Misalnya, kata kursi berarti langsung merujuk pada suatu benda yang berarti tempat duduk. Tapi menurut Aristoteles, kata dan makna itu memiliki hubungan hanya menurut manusia saja atau bersifat konvensional. Artinya, benda yang sama bisa memiliki nama yang berbeda di setiap bahasanya. Dan pemikiran Aristoteles inilah yang dipakai sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis makna loh. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang melekat langsung pada kata. Misalnya, kata makan berarti memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal muncul karena bentuk atau posisi kata dalam kalimat. Contohnya, makan dan makanan. Bentuknya berubah, maknanya pun ikut berubah. Jadi, makna gramatikal dipengaruhi oleh struktur kalimat atau perubahan bentuk kata. Yang ketiga ada makna kontekstual. Makna kontekstual yaitu makna yang bergantung pada situasi atau konteks pembicaraan. Misalnya, seseorang berkata, suasananya sangat panas. Bisa berarti cuacanya memang panas atau suasananya sedang tegang. Jadi, maknanya bergantung pada siapa yang sedang berbicara. Tidak hanya itu, makna juga dipengaruhi oleh unsur kebahasaan, seperti yang pertama, fonologi. Bunyi bahasa juga bisa mempengaruhi makna. Perbedaan penekanan nada atau bunyi kadang menghasilkan arti yang berbeda. Yang kedua, dalam morfologi ada proses pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Misalnya, kata minum dan minuman. Bentuk berubah, makna pun juga ikut berubah. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis mengatur bagaimana kata disusun secara SPOK untuk menyampaikan pesan, sedangkan perubahan urutan kata akan mengubah makna atau menciptakan ambiguitas meskipun kata-katanya sama. Contohnya seperti anak itu memukul pria, berbeda dengan arti pria itu memukul anak itu. Yang keempat, wacana. Dalam wacana, makna kadang tidak disampaikan secara langsung. Misalnya, ketika seseorang menyindir atau menyampaikan sesuatu secara halus. Yang kelima, sosiolinguistik. Konteks sosial, budaya, dan situasi tutur mempengaruhi interpretasi, variasi, dan perubahan makna sebuah kata atau ujaran. Yang keenam, ada antropolinguistik, yang dimana makna leksikal atau gramatikal tidak hanya dipahami secara harfiah, melainkan diinterpretasikan berdasarkan konteks situasi, tradisi, dan kearifan lokal penuturnya. Yang ketujuh ada psikolinguistik.
Psikolinguistik menyelidiki bagaimana kata disimpan dan dipanggil kembali dari kamus mental atau mental lexicon. Ini melibatkan studi jaringan semantik, yaitu cara konsep-konsep terikat dengan otak. Kalau dipikir-pikir, kita pasti pernah salah paham hanya karena makna kata yang berbeda. Nah, disitulah pentingnya semantik, supaya komunikasi kita bisa lebih tepat dan tidak menimbulkan salah pengertian. Setelah memahami asal-usul dan konsep dasar semantik, kita jadi lebih tahu makna bahasa itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi pembahasan kita terkait semantik. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.